Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani semua, jumpa lagi dengan saya Supriyatna di Organic SMS Channel. Sobat tani semua, perjumpaan kali ini saya akan membahas tentang nutrisi yang pernah saya singgung dan pernah saya pakai, dan saya berjanji untuk memberikan sedikit informasi ataupun tata cara pembuatan pupuk cair organik ini. Ini adalah nutrisi saat ini, nutrisi yang saya terbaik ya, dan cocok untuk lahan kita yang mana POC ini sangat mudah dibuat ya kawan-kawan. Kawan-kawan mungkin namanya POC itu tidak jauh dari pengurai ya, ataupun seperti lactobacillus ya. Selain lactobacillus juga untuk pengurai, di bahan ini nanti saya akan sepilkan ya bahannya apa-apa saja dan biang bakteri itu dari apa. Oke. Kawan-kawan, tidak bertele-tele. Jadi kawan-kawan kalau ingin membuat POC yang seperti ini, ya saya sudah coba dan praktekkan kepada kawan-kawan ya. Itu sangat luar biasa. Terkandung banyak bakteri baik di kandungan POC ini. Mungkin kawan-kawan tahu namanya, saya bukan promosi atau apa ya. Kalaupun memang kawan-kawan tidak bisa mencari bakteri-bakteri baik ya untuk pembuatan POC ataupun pembuatan untuk mendekomposer bahan-bahan organik, selain IM4 ya, merek ya IM4, juga ada bahan-bahan lain seperti yang saya pakai ini adalah salah satu bahan yang mungkin bisa didapatkan di mana saja lewat online shop ya. Dan nanti mungkin di kesempatan waktu akan saya juga buatkan lagi tutorial cara pembuatannya. Tetapi ada nanti saya kasih sepil ini ya, kurang lebih pembuatannya ya. Dan alhamdulillah bakteri ini sangat baik untuk tanaman kita. Yang bermerek adalah Decombe ataupun biang bakteri dekomposer bagian B, yaitu yang berfungsi untuk mempercepat penguraian ya, penguraian untuk pembuatan pupuk organik, pupuk cair, dan sebagai tambahan nutrisi untuk tanaman kita. Decombe ini salah satu bakteri yang menurut saya saat ini pilihan utama, karena ini saya yakin dunia pertanian membutuhkan ini. Selain IM4 ya, yang saat ini sudah ada di pasaran yang dimanapun bisa didapatkan, sedangkan Decombe ini saat ini masih jarang ditemui, tapi lihat online shop insya Allah ada lah gitu ya. Dan harganya pun terjangkau. Ini bisa dikembangbiakan menjadi ratusan liter ya. Bayangkan saja sobat tani semua ya, dari 1 liter Decombe kita bisa kembangkan, kita bisa biakkan, kita bisa tambah lagi beberapa kandungan ya. Itu bisa menjadi 150 liter atau 200 liter ya. Saya yang sudah coba ini adalah bahan yang sangat mudah dapatkan. Ini adalah bahan utamanya air kelapa ya. Air kelapa, terus ada rebusan air kedelai ya. Terus kita campur dengan beberapa bahan yang lebih mungkin akan mempercepat, seperti nanas matang ya, nanasnya nanas matang. Terus kita pakai starternya ataupun pembiakannya lebih cepat, itu menggunakan tetes tebu atau gula merah ya. Ini hanya ini saja, sebenarnya sederhana ya, kawan-kawan bisa tiru dan bisa buat sendiri di rumah. Ini sangat luar biasa sekali untuk tanaman kita. Di situ banyak sekali bahan-bahan bakteri-bakteri baik. Tidak banyak yang saya akan sampaikan hari ini, hanya informasi saja. Mungkin penasaran dengan apa yang saya kemarin sampaikan, itu yang saya pakai. Kalaupun kawan-kawan bisa buat tambahan dengan yang lain seperti buah-buahan ataupun seperti daun-daunan, atau tambahan lagi kandungan-kandungan yang lain yang mungkin kawan-kawan bisa dapatkan di samping rumah ya, buah pisang ya, akar-akarnya itu, akar daun bambu, akar bambu juga masih bisa ya.
terus apa mangga busuk atau mangga jatuh lah, bukan mangga busuk ya, mangga matang itu yang, ataupun kulit pisang dan tambahan lainnya boleh dicampur dengan ini. Selain tadi dekombe ya, air kelapa, terus air cucian atau cucian beras juga bisa tambahannya, dan paling utama adalah dua bahan itu ya, air kelapa dan rebusan kedelai. Persentasenya mungkin suatu saat akan saya praktekkan ya. Saya hari ini akan mencoba lagi ya, eksperimen lagi dengan ini satu bahan ini. Selain bahan ini ada juga penyubur tanah yang pernah saya sampaikan. Saya pakai dua bahan, kawan-kawan. Ini saya semprotkan. Yang penyubur tanah itu yang saya sudah aplikasikan yaitu di kocor ataupun di spray agak dikocor lah gitu. Bisa dibilang dua bahan ini udah cukup untuk tanaman kita. Dan kita akan coba ada 4 pot ya. 4 pot itu saya tanami jagung dan saya akan kocor ini ya. Saya akan kocor mungkin supaya lebih efektif ya. Karena lebih pas dikocor juga lebih bagus ya. Lebih banyak lebih bagus, kalau POC itu gak masalah. Nanti seperti apa hasilnya. Saya pakai dua bahan. Ada 4 pot, yang 2 pot itu nanti kita menggunakan ini ya, menggunakan biang bakteri ini. Dan satu lagi penyubur tanah. Dan kita lihat hasilnya setelah pertumbuhan nanti seperti apa. Apakah ada perbedaan ya, atau tidak, atau sama saja, atau bagus dan tidaknya kita lihat akan di pembuktian nanti. Tapi kawan tani, yang saya pakai ini untuk nutrisi tanam saya, bisa dilihat ya nanti ya. Ini alhamdulillah aman ya, dan pertumbuhannya sangat bagus. Kalau penasaran boleh di japri, boleh kita komunikasi, boleh kita, kalau kurang jelas ya, penjelasan saya ini hanya sebenarnya singkat saja dan tidak terarah karena saya bikin video ini ya dadakan, nggak ada persiapan. Mungkin itu saja dulu. Kita lihat ini contoh ya tanaman yang sudah saya spray menggunakan biang bakteri ini ya. Nah sobat tani, saya sampaikan tadi saya dua bahan ya untuk kocor dan spray. Kan bisa lihat ya, di pot ini tanahnya airnya hijau ya. Hijau banget ya, kelihatan hijau banget. Ini bukan pupuk kan. Ini bukan urea ataupun poska ya. Ini adalah dari cairan penyubur tanah. Tetapi di hijau itu di atasnya saja ya. Bawahnya tuh airnya bening kan. Tidak butek, bening sekali. Nah inilah fungsinya penyubur tanah. Perlu dimasukkan ke lahan kita. Kan ada yang hijau bisa sampai hijau, bawahnya pun hijau. Kalau ini bawahnya bening ya. Ini cuma 1 kali kocor di awal. Ini dan tanah selalu hijau. Kalau daun ini royo-royo ya. Ini akibat dari pupuk penyubur tanah tadi itu. Pupuk cair yang sudah kita bikin dan kita sudah aplikasikan. Dan pembuktiannya alhamdulillah bukan lumayan lagi ya, luar biasa. Seperti yang di sini yang pernah saya sampaikan juga, tanah asam. Kita coba aplikasikan penyubur tanah dan kita semprotkan pupuk cair yang menurut saya saat ini terkuat ya, terkuat dan terdahsyat. Mudah didapatkan ya, insya Allah kawan-kawan bisa bikin sendiri, bisa buat sendiri ya. Ini luar biasa kawan-kawan, JPT-nya itu zat pengatur tubuhnya luar biasa. Dalam waktu 1 malam, 1 hari 1 malam itu bisa, wah bisa 10 sentian nih. Kemarin sore masih di sini nih. Masih di sini. Sekarang udah segini. Cepat benar pertumbuhannya. Insya Allah ini bisa jadi rekomendasi dan ini luar biasa ya. Saya juga udah spray di lahan saya, di lahan yang memang di lahan seperti di lahan sawahan biasa.
Itu pun sudah terlihat langsung hasilnya. Dalam waktu 1 kali 24 jam sudah terlihat. Dan kita akan coba di sini. Kita akan coba di 4 pot ini. Tapi ini kita akan tanami jagung karena jagung akan lebih respon terhadap pupuk cair ataupun nutrisi. Ini 4 ini ada tanaman jagung, saya kasih 2 ya. Ini kita akan kocor menggunakan 2 bahan, penyubur tanah dan POC. Nanti seperti apa hasilnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Kita akan buat racikannya dulu ya. Ini saya siapkan air 2 liter ya, pertama dengan penyubur tanah. Penyubur tanah kita kasih dikit ya. Kita kasih ini air 2 liter menggunakan, kita pakai kurang lebih 1 sendok lah. Ini sudah. Kita tidak akan rubah posisi dari si tong ini ya. Kita akan kasih ini bahan organik, apa pakai tangan gitu bisa. Saya akan pakai di tong 2 media, 2 ini ya, 2 wadah ya. Kita siram saja. Ini adalah penyubur tanah saja. Dah. Dan kita akan tanam jagung. Dan ini adalah POC. Kita pakai 2 tutup ya, 2 tutup. Pakai 1 tutup aja. Saya pakai 1 tutup. Saya pakai 5 mili ya untuk 2 liter. 5 mili untuk 2 liter saya coba. Saya ingin membuktikan seberapa reaksi pupuk ini ataupun nutrisi ini untuk tanaman yang kita tanam ini. Apakah ada perbedaan atau tidak? Itu saja. Oke, sudah. Dan saya tidak akan merubah posisi dari tong-tong ini ya, ataupun media ini, media tanamnya yang sudah saya kasih. Ini penyubur tanah yang pertama, yang ini penyubur tanah yang kedua. Sebenarnya 2 nutrisi ini kawan-kawan, ini sama-sama penyubur tanah semua dan nutrisi juga sama. Cuman ini beda jenis dan beda bahan. Jauh. Perbedaannya jauh sebenarnya. Makanya apakah ada perbedaan atau tidak di 2 media ini ya, atau 2 percobaan ini. Terima kasih. Nanti kita akan sambung di video berikutnya dan saya sampaikan hasil seperti apa kan. Seperti apa perkembangannya. Dan oke kawan-kawan, mungkin saya coba dulu video kali ini dan nanti kita lanjut di video-video berikutnya dengan hasil yang mungkin akan saya sampaikan. Setiap saya posting selalu akan berkaitan dengan dunia organik dan pertanian padi dan yang lain-lain lah. Mungkin saya lebih fokus sekarang ke pertanian yang masalah ke padi dulu, karena saya sekarang lagi memang fokus ke padi. Selain tanaman padi juga sebenarnya ada hortikultura yang lain, cuman saya sekarang lebih fokus ke padi dulu dan pembuktian nutrisi yang pernah saya pakai dan saya gunakan saat ini. Mungkin saya itu sampai sini dulu ya perjuangan kita kali ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.